Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Idani Linling, mahasiswi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 191410006. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai jawaban saya dalam UTS Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke soal-soal yang ada dalam UTS tersebut. Yang pertama, apa tujuan Anda belajar tentang psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik? Yang kedua, berikan contoh yang pernah Anda dengar dan lihat di media sosial, TV atau surat kabar tentang akibat negatif dari guru atau orang tua yang tidak memperhatikan psikologi dan perkembangan anak dalam mendidik anak. Yang ketiga, bagaimana kiat Anda sebagai calon pendidik ketika mengetahui ada sebagian siswa Anda dalam suatu kelas mengalami dia lebih pandai dan cemerlang dibanding teman lainnya. B, dia lebih lambat dibanding teman lainnya. Soal yang keempat, sebutkan gaya belajar Anda dan mengapa seperti itu. Yang kelima, apa yang dimaksud belajar dan apa menurut Anda pembelajaran itu. Sekarang langsung saja kita ke jawaban soal yang pertama, yaitu tujuan belajar tentang psikologi pendidikan perkembangan peserta didik itu ada yang bagi pendidik atau guru tersebut. Nah, bagi pendidik yaitu yang pertama, dapat memilih metode pengajaran dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan pemahaman murid-murid. Yang kedua, dapat memilih dan memberikan materi pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik pada tiap tingkat perkembangan tertentu. Yang ketiga, memahami bentuk-bentuk gejala psikologi individu atau siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Terus yang keempat, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif. Yang kelima, membantu dan memahami karakter siswa dalam mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Yang keenam, dapat memilih dan memberikan materi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik pada tiap tingkat perkembangan tertentu. Sekarang, setelah tujuan mempelajari psikologi perkembangan peserta didik bagi pendidik atau guru, sekarang kita akan lanjut ke tujuan mempelajari psikologi perkembangan peserta didik bagi murid itu sendiri atau siswa. Nah, di sini tujuan mempelajari psikologi perkembangan peserta didik bagi peserta didik atau siswa ada 5. Yang pertama, memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia yang mempunyai ciri-ciri universal, dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Yang kedua, mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Yang ketiga, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang keempat, mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang, seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsionalitas, inteleknya, dan lain-lain. Yang kelima, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Nah, itu dia jawaban yang nomor 1, baik bagi guru maupun bagi peserta didik itu sendiri. Sekarang kita akan lanjut ke jawaban soal nomor 2, yaitu contoh akibat negatif dari guru atau orang tua yang tidak memperhatikan psikologi dan perkembangan anak dalam mendidik anak.
Di sini saya membaca dari https://tirto.id/trend _bunuh_diri _Jepang_Jepang_meningkat_C9O1. Jadi dalam berita tersebut saya membaca bahwa korban bunuh diri di Jepang terus meningkat, khususnya di kalangan remaja. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya semangat bersaing yang kuat antar individu, yang secara tidak langsung untuk memenuhi tuntutan orang tua dan sekolah, sehingga mereka harus menjadi yang terbaik. Mereka tidak boleh ada di bawah rata-rata, misalnya nilainya kurang, nilainya anjlok, itu akan sangat mempengaruhi psikologi mereka, karena mereka sudah diset untuk menjadi sempurna, untuk menjadi yang hebat gitu. Kalau misalnya mereka berada di bawah rata-rata atau nilai mereka turun, gak sampai rata-rata, cuma turun dikit aja, itu mereka bakalan mengalami stres, mengalami depresi. Nah, secara tidak langsung untuk memenuhi tuntutan orang tua dan sekolah, itu kan tadi kan. Jadi memang terkadang itu ada taraf-taraf tertentu, kamu harus menjadi seperti ini, kamu harus menjadi seperti itu, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Jadi individu itu, anak-anak itu akan menjadi semakin rentan untuk mengalami penyakit psikologis, sehingga membawa mereka ke depresi dan akhirnya bunuh diri. Sehingga yang bersangkutan itu merasa tidak berarti dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, jadi kalau anak-anak itu mengalami penekanan terus-menerus dan dituntut untuk menjadi perfect, untuk menjadi sempurna oleh orang tua ataupun guru-gurunya, mereka akan menganggap diri mereka tuh nggak berarti kalau misalnya mereka tuh nggak sempurna, mereka tuh nggak sesuai seperti yang diinginkan oleh orang tuanya dan gurunya. Jadinya mereka akan memilih untuk mengakhiri hidupnya seperti itu. Terus lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 itu kiat saya sebagai calon pendidik ketika mengetahui ada sebagian siswa saya dalam suatu kelas mengalami A. Dia lebih pandai dan cemerlang dibanding teman lainnya. Jika ada siswa saya yang saya ketahui lebih pandai dari siswa lainnya, maka saya akan mengajak siswa tersebut untuk mau berbaur dan berbagi ilmu kepada teman-teman lainnya. Karena dengan berbagi ilmu atau mengajarkan materi yang orang lain tidak ketahui, maka kita akan semakin membuat diri kita sendiri berkembang dalam pengetahuan tersebut, serta melatih kejujuran dengan berani untuk menolak teman yang meminta jawaban dan tidak mencontek saat ulangan, karena mencontek merupakan suatu siklus setan yang akan terus berulang. Jadi di sini saya akan memberikan pemahaman kepada murid saya bahwa nggak salah kok ngajarin teman. Malah itu akan semakin berdampak positif bagi diri kita sendiri dan bagi teman kita serta hubungan pertemanan itu. Namun, jangan sekali-sekali memberikan jawabanmu kepada temanmu, karena itu akan membiasakan temanmu untuk manja dan terus meminta. Dan jangan juga untuk mencontek, karena mencontek merupakan siklus setan yang akan terus berulang dan terus berulang, tiada akhirnya. Nah, itu dia jawaban untuk dia lebih pandai dan cemerlang dibandingkan teman lainnya. Sekarang kita lanjut ke poin yang B. Dia lebih lambat dibanding teman lainnya. Dalam poin B ini, sebagai pendidik saya akan meyakinkan dia bahwa pada dasarnya setiap individu sama-sama tidak tahu. Seperti saat kita terlahir, kita tidak tahu caranya berjalan. Namun, dengan latihan terus-menerus, kita bisa berjalan. Ada yang malas berjalan, dan dia akan lambat untuk dapat berjalan. Karena apa? Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi, berusahalah, jangan minder. Jika tidak tahu, tanyakanlah pada teman. Jika teman juga tidak tahu, tanyakan pada guru. Nah,
gurumu pasti akan membantu memberikan jawaban. Meskipun seperti saat saya SMA, saya menanyakan ke guru saya, meskipun dijawabnya agak lambat karena beliau sedang sibuk, tapi pasti akan dijawab kok, dibantu jawab. Asalkan kita sabar aja gitu. Lanjut ke nomor 4. Yang nomor 4 ini tuh menanyakan gaya belajar saya ya. Nah, di sini menurut saya memiliki 3 gaya belajar yang utama, yaitu linguistik, auditory, kinestetik. Nah, kenapa saya bisa menyatakan bahwa diri saya memiliki 3 gaya belajar tersebut? Karena saya biasanya dalam belajar lebih mudah dengan cara menulis dan membacanya ulang. Terkadang juga membacakan dengan suara yang lantang seperti berpidato atau mengajar. Nah, selain itu, saya juga biasanya lebih cenderung mengingat dan mendengarkan dan tidak bisa berkonsentrasi di tempat yang berisik. Senang mendengarkan cerita, suka berdiskusi, apalagi saat presentasi. Dan saya lebih mudah merasa terngiang-ngiang dengan materi yang diucapkan guru, dosen, atau teman. Selain itu, terkadang saya juga menghafal dengan cara membuat gerakan dan lebih menyukai praktik langsung. Seperti halnya, saya menyukai mata pelajaran pendidikan jasmani saat SD, SMP, SMA, namun nilai saya itu rendah. Karena apa? Karena saya hanya menyukai praktiknya saja, saya tidak suka teorinya. Dan saya tidak mengerti teorinya sama sekali, tapi saya tuh suka praktiknya gitu. Saya suka main volley, tapi saya tuh nggak ngerti teorinya itu gimana. Saya suka main badminton, tapi saya nggak ngerti teorinya itu gimana. Gitu. Jadi, ya saya memang lebih ke praktiknya, dan saya tuh nggak tahu teorinya. Saya susah untuk belajar teori gitu. Tapi dalam waktu tertentu, saya lebih mudah untuk belajar teori. Saya lebih mudah memahami dari teori dulu, baru dipraktikkan seperti itu. Dan juga saya senang dengan adanya pembelajaran aktif seperti tebak gaya, tebak kata, dan sebagainya. Nah, metode pembelajaran dengan adanya tebak gaya, tebak kata, itu saya pernah dapatkan di SMA dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, di situ kami semua diajak untuk aktif dalam bermain dalam kuis ini. Biasanya itu ada kuis Alkitab, ada tebak gaya, tebak gambar, tebak kata, kayak gitu. Jadi di sana memang murid itu diajak aktif untuk ikut bermain bersama. Jadi murid itu selain bermain juga bisa mengingat jadinya. Jadi lebih ingat aja gitu sama apa yang dilakuin. Karena ada gerakannya juga, ada kita membacanya juga gitu. Jadi itu menurut saya sih cukup efektif sih ya menurut saya. Lanjut sekarang ke soal yang terakhir. Nah, yang soal terakhir kan menurut Anda belajar dan pembelajaran? Nah, menurut saya belajar merupakan suatu proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Proses tersebut berdasarkan pengalaman sendiri, sehingga memperoleh perubahan tingkah laku. Nah, di sini saya menarik kesimpulan dan menarik pengertian bahwa belajar itu merupakan proses dari tidak tahu menjadi tahu. Karena sama halnya seperti saya tidak tahu cara menghitung waktu saya usia 4-3 tahun gitu, saya belum bisa menghitung, saya nggak tahu menghitung. Tapi ketika saya masuk SD, dan sebelum SD, sekira-kira 5 tahunan mungkin, saya itu sudah bisa menghitung. Karena apa? Karena saya ada belajar di situ. Jadi saya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Disitulah yang saya sebut dengan belajar. Nah, proses tersebut merupakan pengalaman kita sendiri sehingga memperoleh perubahan tingkah laku. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa saat saya 4 tahun, 3 tahun gitu, saya tidak tahu cara menghitung. Jadi ketika saya 5 tahun atau 6 tahun gitu, saya sudah mulai bisa menghitung. Kenapa? Karena di situ merupakan pengalaman saya sendiri, sehingga saya bisa untuk menghitung gitu. Itu pengertian saya tentang belajar. Selanjutnya pengertian saya tentang pembelajaran.
Pembelajaran adalah proses belajar yang menjadi sebuah upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan proses belajar. Jadi, tadi belajar kan dari yang tidak tahu ke tahu, dari yang tidak bisa ke bisa. Jadi, pembelajaran ini adalah proses belajarnya. Proses dari tidak tahu menjadi tahu ya. Proses dari yang tidak bisa menjadi bisanya. Terus, yang menjadi sebuah upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Nah, di sini tuh berarti kita tuh ada peningkatan penguasaan terhadap materi pelajaran yang sedang kita pelajari. Seperti yang saya bilang tadi itu, dari saya tidak bisa berhitung menjadi saya bisa berhitung. Nah, di situ tuh ada peningkatan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran tersebut. Kayak gitu. Sekian jawaban saya dari UTS Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bye-bye.